Assalamualaikum adik-adik. Nah, sekarang Bunda Iza akan bacakan nih cerita dari buku paket Faiz, yaitu Fabel Islami yang berjudul Seekor Anjing Menjaga 7 Pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat di halaman pertama. Nah, ini dia. Zaman dahulu kala ada seorang raja yang kejam. Dia berbuat jahat kepada rakyat. Raja itu memaksa penduduk untuk menyembah berhala. Rakyatnya tidak bisa menolak. Mereka takut akan dihukum berat. Seorang pemuda berkata, "Aku tidak mau menyembah berhala. Itu perbuatan bodoh." "Aku juga tidak mau," sahut teman-temannya. "Marilah kita beribadah hanya kepada Allah," ajak temannya. 7 pemuda itu pun setuju. Mereka mulai beribadah secara sembunyi-sembunyi. Salah seorang dari pemuda memiliki seekor anjing. Anjing ini aku beri nama Kitmir, katanya kepada teman-teman. Anjing itu hewan peliharaan yang setia. Dia patuh pada majikannya. Kitmir pun mampu diberi tanggung jawab. Nah, ini dia si Kitmirnya. Kitmir berlatih dengan baik hingga akhirnya dia memiliki keahlian yang istimewa. Kitmir berjaga-jaga di luar rumah. Dia sangat waspada karena di dalam rumah ada 7 pemuda yang sedang menyembah Allah. Ibadah 7 pemuda itu berlangsung dengan lancar. Suatu hari, Kitmir diajak jalan-jalan oleh para pemuda itu. Ketika melalui hutan dan melewati perbukitan batu, Kitmir adalah sejenis anjing Arab yang kuat. Tubuhnya ramping tapi berotot. Larinya kencang. Kitmir pun memiliki penciuman yang sangat tajam, sehingga dia mudah mengingat tempat yang pernah dilaluinya. "Kita istirahat di sini," ujar pemuda tadi. Kitmir menurut saja. Anjing itu duduk dengan tenang. "Hei, ini ternyata sebuah gua," seru sang pemuda. Kitmir mengikuti majikannya masuk ke dalam gua. Terlihat gua itu belum pernah ditempati manusia. Setibanya di rumah, Kitmir terkejut. Majikannya dan teman-teman ditangkap oleh raja. 7 pemuda itu dibawa ke istana. Ternyata mereka ketahuan telah menyembah Allah. Pemuda-pemuda itu akan dihukum berat. "Kalian harus menyembah berhala," seru sang raja. 7 pemuda itu menolak. Raja pun marah. "Kalau tidak mau, kalian akan dihukum mati." Pemuda-pemuda itu pun pulang ke rumah. Mereka bersedih. Kitmir juga bersedih. Kitmir saja tidak mau menyembah berhala. "Kita pergi saja," usul seorang pemuda. Dia bercerita tentang gua yang sangat jauh. Pemuda itu pernah pergi dengan Kitmir ke sana. Di dalam gua, mereka bisa beribadah dengan aman. Ada Kitmir yang selalu berjaga-jaga. "Apakah kamu ingat jalan ke sana?" tanya temannya. Kitmir ingat, jawabnya. Kitmir bertugas paling depan. Dia adalah anjing yang istimewa. Penciumannya sangat hebat. Dia menjadi penunjuk jalan. Rombongan itu melewati hutan. Mereka melalui perbukitan berbatu. Perjalanannya sangatlah jauh. 7 pemuda itu mengandalkan keahlian Kitmir. Akhirnya tampaklah sebuah gua. "Syukurlah kita sampai dengan selamat," seru seseorang. "Terima kasih Kitmir," ucap pemuda-pemuda itu. Mereka masuk ke dalam gua. Di sana para pemuda beribadah dengan tenang. Setelah itu mereka tertidur pulas. Kitmir berjaga-jaga di luar gua. Anjing itu mengawasi keadaan. Dia mengawal supaya tidak ada gangguan. Jika ada bahaya, barulah dia memberitahu ke dalam.
Tetapi terjadi suatu keajaiban dari Allah. 7 pemuda itu tidak bangun-bangun. Mereka terus tertidur pulas. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, Kitmir mengawal. Tetapi ketujuh pemuda tadi belum bangun juga. Bertahun-tahun Kitmir berjaga. 7 pemuda itu masih tidur nyenyak. Kitmir tetap tidak beranjak dari depan gua dengan setia. Masya Allah, Kitmirnya hebat tuh. Kitmir sudah tua. 7 pemuda itu masih tetap tertidur pulas. Allah belum membangunkan mereka. Kitmir tetap berjaga-jaga hingga di depan gua. Kitmir telah berhasil menang. Ternyata 7 pemuda itu tertidur selama 300 tahun. Itulah keajaiban yang diberikan Allah. Mereka disebut dengan Ashabul Kahfi atau pemuda gua. Hingga pada suatu saat, para pemuda itu terbangun. Mereka kaget melihat tulang belulang. Kitmir sudah mati menjalankan tugas mulia. Raja yang jahat sudah lama mati. Raja yang baru adalah seorang yang taat kepada Allah. 7 pemuda itu selamat dari raja jahat. Hal itu berkat jasa-jasa Kitmir. Dia dimuliakan oleh Allah sehingga namanya tercantum di dalam Al-Quran. Sudah selesai. Alhamdulillah.